Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Fitriani, kelas 2A dengan nomor induk mahasiswa 195120114, Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia Garut. Dibuatnya video pembelajaran ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah program komputer yang diampu oleh Dr. Andas Dedi Sofyan MPD. Sebelum kepada pembahasan, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Di sini sudah ada ya soal permasalahan linear yang nantinya akan diselesaikan melalui aplikasi GeoGebra. Soalnya, Bayu Furniture memproduksi dua jenis produk, yaitu meja dan kursi yang harus diproses melalui perakitan dan finishing. Proses perakitan memiliki 60 jam kerja dan proses finishing memiliki 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja dibutuhkan 4 jam perakitan dan 2 jam finishing, sedangkan satu kursi membutuhkan 2 jam perakitan dan 4 jam finishing. Laba untuk tiap meja 8 US dan tiap kursi 6 US. Sekarang kita harus menentukan kombinasi yang terbaik dari jumlah meja dan kursi yang harus diproduksi agar menghasilkan laba maksimal. Nah, sebelum kita ke penyelesaian, kita misalkan terlebih dahulu ya antara meja dan kursi. Kita misalkan meja X dan kursi adalah Y. Bisa dilihat ya di tabel bahwa tabel tersebut berguna untuk mempermudah membedakan jenis produk, proses perakitan dan proses finishing serta kesediaannya, dan mempermudah untuk membuat bentuk matematisnya, sehingga diperoleh bentuk matematis dari tabel tersebut, yaitu 4x ditambah 2y kurang dari sama dengan 60, 2x ditambah 4y kurang dari 48, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0 dengan fungsi objektifnya f x, y sama dengan 8x ditambah 6y. Kita langsung saja kepada aplikasi GeoGebra-nya. Di sini saya menggunakan handphone untuk menjalankan aplikasi GeoGebra. Aplikasi GeoGebra ini sangat memudahkan sekali ya untuk mencari grafik pada permasalahan linear. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi tersebut. Untuk mencari grafik pada permasalahan linear, kita harus memasukkan antara fungsi objektif dan permasalahan linearnya. Setelah itu kita memasukkan ya fungsi objektifnya f x, y sama dengan 8x ditambah 6y. Nah, itu merupakan fungsi objektifnya ya. Selanjutnya kita memasukkan fungsi linearnya. Yang pertama 4x ditambah 2y sama dengan 60. Dan yang kedua 2x ditambah 4y sama dengan 48. Setelah kita memasukkan persamaannya antara yang satu yang kedua, kita bisa melihat titik potongnya ada di sebelah mana. Kita perkecil saja ya bisa supaya bisa melihat. Nah, setelah kita memasukkannya, kita bisa melihat bahwa terjadi ada perpotongan ya di antara garis G dan H. Supaya kita mengetahui mana sih daerah penyelesaiannya, kita bisa memasukkan persamaan yang ke satu yang kedua seperti ini. 4x ditambah 2y kurang dari 60 dan 2x ditambah 4y kurang dari 48 dan x lebih dari 0 dan y lebih dari 0.
Nah, setelah kita memasukkan antara dua persamaan tersebut, kita bisa mengetahui mana sih daerah penyelesaiannya. Nah, daerah penyelesaiannya adalah daerah yang ini ya, kalau pada secara matematisnya yang diarsir, ini yang berwarna biru. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Bagaimana sih cara mengetahui titik potong pada aplikasi GeoGebra? Sangat gampang ya. Kita bisa mencarinya seperti klik yang ada titik sama A. Di sini ada perpotongan dua objek. Setelah itu kita klik saja. Nah, kita bisa mengetahui ya perpotongan H pada sumbu Y, garis H pada sumbu Y yaitu 0,12. Dan yang kedua, ada perpotongan pada garis G dan H ya, 12,6. Dan yang terakhir ada C antara G dan sumbu X, 15,0. Nah, bagaimana kita bisa juga memunculkan garis angka garis pada ini ya, pada G dan H seperti ini. Kita bisa mengklik garis titik 3 yang di samping, klik pengaturan. Nanti bisa muncul ya di sini. Yang di bawahnya ada nama, kita klik saja nama dan nilai. Selanjutnya yang H sama maaf ya. Sudah muncul ya antara yang G 4X tambah 2Y sama dengan 60. Ini adalah yang pertama. Nah, untuk selanjutnya yang antara yang H garis potong B, A, B, dan C juga bisa mencarinya seperti itu. Nah, bagaimana sih mencari titik minimum dan maksimum pada aplikasi GeoGebra? Bisa menggunakan spreadsheet atau juga bisa menggunakan rumus seperti ini ya. F tadi kan perpotongan antara garis itu kan ada huruf ya. Hurufnya adalah A kapital dalam kurung ketik A kapital lalu saja enter. Nah, kita bisa mengetahui ya bahwa titik potong pada sumbu A itu adalah 72. Kita bisa melakukannya juga seperti yang pada B. F dalam kurung B kapital muncul, dan yang terakhir adalah yang C. Nah, kita bisa mengetahui ya titik minimum dan titik maksimumnya. Nah, untuk titik maksimumnya ada pada perpotongan yang B ya, yang B yaitu 132. Sedangkan titik minimumnya ada pada A, perpotongan A yaitu 72. Mungkin penjelasan dari saya cukup. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video pembelajaran ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf banyak kekurangannya. Dan jangan lupa sekali lagi untuk like, comment, share, and subscribe channel ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.